Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue udah kedatangan sebuah mechanical gaming keyboard dan kali ini dari brand yang cukup legendaris yaitu Razer, dan bahkan serinya juga ini cukup legendaris ya, karena yang kedatangan di gua ini adalah Razer Black Widow V3 Pro. Untuk seri Black Widow sendiri memang adalah salah satu seri yang udah lama banget diluncurin sama Razer. Cuma gue masih agak kurang ngerti kenapa Razer menggunakan kata V3 atau versi ketiga dari Black Widow ini, dikarenakan sebenarnya untuk seri Black Widow itu udah ada banyak, mulai dari Razer Black Widow yang biasa, habis itu yang Chroma, habis itu yang Ultimate, habis itu ada yang Tournament Edition dan lain sebagainya. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas si keyboard ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Razer mendesain seri V3 Pro ini menjadi sebuah gaming keyboard mechanical full size yang memiliki 3 konektivitas sekaligus, yaitu dengan wireless 2,4 GHz, Bluetooth atau dengan kabel. Sejauh ini Razer cukup terbiasa dengan bahan ABS plastik, tapi kali ini pada seri Black Widow V3 Pro mereka melapisi dengan aluminium finish pada area luarnya. Untungnya bahan bagian bawahnya ini tetap ABS, jadi nggak bikin parno buat yang takut nyetrum-nyetrum gitu. Cuma finishing di bagian ujung-ujungnya ini dia nggak rounded ya, jadi bagian ujungnya ini lancip banget dan sepertinya harus cukup berhati-hati karena ini lumayan tajam. Untuk seri Pro kita akan mendapatkan palm rest, dan ini bukan palm rest plastik gitu ya, melainkan palm rest yang memiliki bantalan. Sebenarnya tanpa palm rest pun buat gue pribadi udah cukup nyaman karena ini keyboard modelnya agak tinggi dan udah kerasa pas buat gue. Lalu yang selanjutnya mau gue bahas itu adalah bagian switch dan juga keycapsnya. Nah untuk switch di sini Razer menggunakan switch sendiri ya, yaitu Razer Green Switch. Dan untuk keycapsnya sendiri jujur aja gue cukup suka dengan keycapsnya karena fontnya itu nggak terlalu nyeleneh, meskipun ini adalah brand gaming jadi masih terbaca dengan jelas. Razer Mechanical Green ini punya feel yang gimana ya, garing gitu, feedbacknya nggak membal tapi suaranya seakan-akan clicky. Ada garingnya juga sih, kayaknya ini kenapa Razer bilang feelingnya itu membuat kita satisfying. Black Widow V3 Pro juga memiliki dedicated button untuk media seperti volume, play, pause, next, dan juga previous. Tapi ini tombol biasa ya, bukan tombol mekanikal. Selanjutnya adalah soal konektivitas, dan ini memang sepertinya yang menjadi highlight utama dari Razer Black Widow V3 Pro, karena keyboard ini memiliki 3 konektivitas sekaligus. Yang pertama itu dia menggunakan wire atau menggunakan kabel, dan uniknya kabelnya ini selain bisa di detachable, dia udah menggunakan USB Type-C, sehingga kalau misalkan kalian mau colokin nggak perlu bingung mau bolak-balik di gimana pun dia tetap bisa dicolokin. Cuma kabel yang dikasih sama Razer itu memang bukan kabel USB Type-C untuk dicolokin ke PC-nya, melainkan kabel USB Type A aja. Jadi cuma ke bagian keyboardnya yang USB Type-C, dan kabelnya itu udah beredit, tenang aja. Lalu koneksi kedua itu adalah dengan wireless 2,4 GHz, sehingga kalian bisa menggunakan wireless tapi dengan response time yang tetap kencang. Nah kekurangannya jika kalian menggunakan wireless 2,4 GHz ini adalah soal daya tahan baterai, karena jika kalian menggunakan wireless 2,4 GHz mungkin kalian baterainya cuma bisa bertahan hingga 2 hari aja, atau bahkan kurang dari 2 hari jika kalian benar-benar intens mainin komputer kalian. Lalu koneksi ketiga adalah via Bluetooth. Nah ini buat kalian yang memang sekedar pingin wireless aja tapi nggak mentingin soal game kompetitif yang perlu response time yang cepet banget dan perlu daya tahan baterai yang panjang, kalian bisa gunain Bluetooth. Bluetooth ini juga kalian bisa pairing ke 3 device sekaligus, dan kalian bisa kontrol ke 3 device kalian melalui tombol FN plus 1, 2, atau 3. Jadi kalian bisa kontrol semau kalian. Coba kalau misalkan kalian menggunakan wireless 2,4 GHz itu kalian cuma ke 1 dongle aja ya, karena memang ya nggak bisa dikonekin ke 3 device sekaligus. Selanjutnya adalah soal fitur. Untuk fitur onboardnya sendiri yang ada di tombol functionnya, sebenarnya gue bisa bilang tombol functionnya ini sangat-sangat sederhana ya. Karena ya salah satu fiturnya yaitu tadi soal fitur yang ada di Bluetooth-nya ketika kita mau pairing ke 3 device sekaligus atau mau pindah-pindah device-nya, yaitu FN plus 1, 2, dan 3. Tapi selebihnya ini untuk tombol functionnya, di sini keyboardnya cuma tersedia pengaturan untuk record makro dengan FN plus F9, lalu tersedia game mode dengan FN plus F10. Abis itu juga terdapat pengaturan brightness LED dengan FN plus F11. Agak disayangkan untuk level keyboard super premium yang harganya hampir nyentuh 4 juta. Fitur onboardnya bisa dibilang sangat minim menurut gua, bahkan nggak tersedia pengaturan profile LED untuk gonta-ganti RGB-nya.
Razer sepertinya memfokuskan segala macam fiturnya ini pada Razer Chroma yang emang mereka jadikan ekosistem untuk segala per RGB-annya dan pengaturan lainnya. Mengenai Razer Chroma, kalian itu bisa langsung install ketika kalian pertama kali colokin keyboard ini, karena Razer Black Widow V3 Pro ini memiliki onboard memory yang memang terdapat sebuah launcher atau installer di dalamnya. Jadi kalau kalian pertama kali colokin keyboardnya, itu langsung muncul launcher untuk pilihan install Razer Chroma atau enggak. Nah, untungnya Razer Chroma ini kalian masih tetap bisa exit installernya jika kalian nggak mau install, karena jika kalian bawa keyboard ini ke turnamen dan installernya nggak bisa di-exit sama sekali, itu pastinya akan melanggar peraturan turnamen e-sport. Tapi untungnya installernya masih tetap bisa di-exit. Tapi kalau kalian mau langsung install atau mau langsung update, nanti dia akan otomatis install dan download untuk softwarenya. Tentu pada Razer Chroma inilah kalian dapat mengatur RGB dari keyboard ini. Emang pengaturan RGB-nya benar-benar bisa dieksplor sangat luas kreasinya, bahkan Razer Chroma juga bisa di-sync dengan Philips Hue hingga Alexa. Tapi sayangnya nggak ada fitur plug and play untuk pengaturan RGB ini. Kalian bisa save ke onboard memory pengaturannya jika ingin dibuat default agar pengaturan kalian bisa plug and play. Sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan. Sebelumnya gue bilang harganya hampir menyentuh 4 juta rupiah. Tapi sebenarnya harga tepatnya berapa sih? Jadi harga dari Razer Black Widow V3 Pro ini adalah 3,8 juta rupiah, dan menurut gue pribadi, sepertinya Razer Black Widow V3 Pro akan lebih tepat untuk para gamer rumahan yang menginginkan setup dengan tema tertentu, terutama untuk orang yang senang dengan dekorasi RGB-RGB-an untuk ekosistem lightingnya, dan masih tetap bisa merasakan keyboard mechanical turnamen grade yang premium serta eksklusif. Akan tetapi keyboard ini gua rasa kurang praktis jika kalian ingin bawa untuk keliling stage turnamen di tempat yang berbeda-beda, karena fitur pengaturan plug and play-nya bisa dibilang sedikit dan terlalu mengandalkan Razer Chroma-nya ini. Keyboard ini super premium dan eksklusif untuk bermain game di rumah masing-masing. Oke, kira-kira segitulah pembahasan gua untuk video kali ini mengenai keyboard dari Razer. Kira-kira menurut kalian gimana nih soal Razer Black Widow V3 Pro? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Jangan lupa juga support Gaptek.id dengan cara membeli merchandise-nya Gaptek.id. Itu ada t-shirt-t-shirtnya, atau bisa juga sawer Gaptek melalui saweria.co. Silahkan cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.